Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wow, Bang Sidik ini kisah-kisah yang selalu mencekam banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti nggak sabar kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Nyaris menjadi tumbal pesugihan pabrik besi. Perkenalkan, namaku Amir. Ini adalah kisahku ketika aku masih bekerja di salah satu pabrik besi yang kini pabriknya sudah ditutup karena pandemi. Aku ingat, pada saat itu aku sudah bekerja lebih dari 12 tahun di sana. Dari mulai aku remaja hingga aku menikah dan memiliki anak, pabrik besi itu adalah tempatku menggantungkan hidup. Apalagi setelah aku berkeluarga, aku seringkali memeras keringat hanya untuk istriku Rani dan Sekar yang merupakan anakku satu-satunya. Jarang ada yang tahu pabrik itu ada karena letaknya yang sedikit tersembunyi di sudut kota. Kita harus memasuki jalanan kecil untuk sampai ke pabrik tersebut. Belum lagi pabrik itu dikelilingi oleh kebun singkong dan semak belukar yang rimbun, sehingga sangat sulit untuk bisa menemukan pabrik itu bagi sebagian orang. Entah karena menutup diri dari pajak atau ada sesuatu hal yang lain yang membuat pabrik itu berada di tempat terpencil. Aku ingat pada saat itu, ketika aku sedang lembur seorang diri di mesin pres raksasa, udara di sekitaran pabrik terasa dingin dan sangat berbeda dari biasanya. Aku yang sibuk membersihkan sisa-sisa logam di sekitar mesin pres itu, tiba-tiba saja melihat sesuatu yang aneh di belakang mesin pres. Ada beberapa lembaran uang berwarna merah tergeletak begitu saja di sana. Entah siapa yang menjatuhkannya, tapi aku langsung mendekat dan melirik ke sekitaran pabrik yang sepi pada saat itu. Siapa yang jatuhin uang ini ya? Apa Usman gitu? Kataku yang mencoba mencari tahu atas uang yang tergeletak itu. Tapi Desi Usman mah boro-boro punya uang banyak gini. Hidupnya aja kasbon mulu. Aku terus berpikir uang siapa ini, karena dari lembarannya terlihat baru, tidak seperti uang yang sudah lama terjatuh di sekitaran mesin dan tertutup debu atau pecahan logam yang ada di sekitaran mesin. Karena aku masih tidak tahu uang siapa itu, akhirnya aku ambil uang tersebut dan aku masukkan ke dalam saku celanaku. Ketika aku memegangnya, secara perlahan tercium aroma aneh yang bercampur dengan bau logam yang ada di mesin pres. Seperti bau kemenyan yang dicampur oleh bau anyir darah yang sudah mengering. Pada awalnya aku curiga dengan uang tersebut, tapi seketika aku menepis hal itu karena melihat kondisiku yang sedang lembur seorang diri di pabrik. Aku hanya berpikir bahwa hal-hal seperti bau kemenyan atau bau anyir darah itu sudah biasa terjadi di pabrik logam ini, dan hal itu tidak pernah menggangguku selama belasan tahun bekerja di tempat ini. Aku pun akhirnya melanjutkan kembali pekerjaanku, dan uang itu aku simpan karena aku harus memastikan uang ini, karena takutnya ada orang yang kehilangan uang ini dan dia lupa menyimpannya sehingga ditemukan olehku. Di keesokan harinya, aku mencoba mencari tahu tentang pemilik uang ini, namun mereka semua tidak mengetahui hal itu. Bahkan mereka malah mengaku-ngaku bahwa itu adalah uang milik mereka.
Aku tidak bisa melepaskan uang itu begitu saja. Aku hanya menyimpan uang itu tanpa pernah menggunakannya. Hingga akhirnya, tepat 1 minggu setelah kejadian itu, aku memastikan bahwa uang itu tidak ada pemiliknya, sehingga aku ingin membelanjakan uang itu seperti yang terjadi di sore hari ini. Awalnya aku ragu mengeluarkan uang itu, tapi setelah mendengar istriku mengeluh karena beras yang sudah habis, juga ada beberapa hal yang harus dibeli untuk kebutuhan sekolah Sekar, akhirnya aku pun mulai membelanjakan uang itu untuk kebutuhan rumah ketika perjalanan pulang. Tak terasa, uang tersebut tinggal sisa setengah sekarang. Beberapa lembar uang berwarna merah itu kini sudah berganti menjadi 1 karung beras dan beberapa peralatan tulis untuk Sekar. Aku merasa senang karena tepat ketika aku pulang, Sekar sudah menyambutku di depan pintu. "Hore, Bapak pulang!" teriaknya dengan suara yang agak cempreng. Dia langsung memeluk kakiku ketika aku baru saja turun dari motor. Wajahnya semakin tersenyum lebar ketika aku membawakan beberapa buku dan alat-alat tulis yang dibungkus kresek hitam. Lalu dia berlari memberitahukan ibunya bahwa aku sudah pulang sambil membawa sekarung beras yang aku bawa dari motor. Ketika aku sampai ke rumah, Rani menyambutku dengan membawakanku minuman hangat untuk pelepas dahaga selama di perjalanan pulang. "Tumben bawa berasnya banyak, Kang. Dapat rezeki dari mana?" tanyanya dengan nada yang pelan. "Kebetulan aku tadi nemu uang di pabrik. Aku tanya sama teman-teman tapi nggak ada yang ngaku. Sepertinya uang itu udah ada di sana dan dilupakan. Ya daripada aku terus cari pemiliknya nggak pernah ketemu, yang mendingan aku belanjain aja." Istriku tiba-tiba menatapku dengan perasaan aneh. Dia seperti sedang melihat kebohongan di dalam diriku karena jarang-jarang aku bisa membeli beras 1 karung seperti itu. Tapi aku langsung menepuk pundaknya. "Udah, jangan terlalu dipikirin. Uang itu sudah aku temukan seminggu yang lalu. Gak ada 1 orang pun yang merasa kehilangan. Jadi ya gak merugikan orang lain apabila aku membelikannya untuk beras dan peralatan tulis buat Sekar," jawabku. Rani langsung mengangguk dan tak lama kemudian dia langsung ingat bahwa dia sedang memasak di dapur sehingga langsung berlari ke belakang. "Bentar ya, Kang, airnya udah mendidih," katanya sambil berlari kecil ke belakang sana. 1 jam sudah berlalu. Ketika aku sedang berada di rumah dan bermain dengan Sekar, suasana sore di luar sana kini sudah mulai berganti malam. Rani yang berada di dapur seketika datang dengan makanan yang ia masak pada malam itu. Makanannya sangat sederhana, hanya beberapa telur mata sapi dan kecap dan juga saus sasetan. "Makan dulu, Kang, mumpung masih hangat," kata Rani sambil menyiapkan nasi ke atas piring dan memberikannya kepadaku. Aku mengangguk sambil menerima piring tersebut sementara Sekar masih bermain-main dengan mainannya. "Sekar, makan dulu yuk bareng sama Bapak," kata Rani yang kini memberikan 1 piring nasi dan telur mata sapi ke Sekar. Sekar pun mengangguk. Ia mulai memakan makanan itu sambil melihatku yang lahap di dekat pintu rumah yang terbuka. Kami semua makan bersama. Meskipun makanan ini hanyalah makanan sederhana, tapi rasanya sangat nikmat jika ditemani oleh mereka berdua. Aku dengan lahap menghabiskan makananku. Namun, Sekar yang ada di depanku seperti terdiam beberapa saat dan seperti sedang menatap ke arah luar rumah dengan tatapan yang kosong. "Kenapa gak dimakan makanannya?" tanyaku pelan. Dia tiba-tiba saja tersadar ketika aku bertanya seperti itu, lalu tak lama ia menggelengkan kepala sambil menunjuk keluar rumah. "Di sana tadi kayak ada yang ngeliatin Sekar, bentuknya hitam, tapi pas Bapak tanya dia hilang." Aku pun langsung melirik ke arah luar, dan di luar sana hanyalah sebuah kegelapan. Seperti ada yang aneh dengan apa yang Sekar ucapkan, Rani yang duduk di sampingku langsung berbisik, "Tutup pintunya, Kang." Aku mengangguk dan langsung berdiri sambil menutup pintu rumah sambil berkata kembali ke Sekar, "Sudah ditutup pintunya, sekarang jangan takut lagi ya, itu mah paling orang lewat aja. Jadi sekarang lanjut dimakan ya," kataku sambil mengusap-ngusap kepalanya. Malam semakin larut. Akhirnya kami semua beristirahat.
Dan tak mengapa, pada malam itu aku tidak bisa tidur. Ucapan dari Sekar yang mengaku melihat bayangan hitam di luar membuatku terfikir sesuatu yang aneh-aneh. Bahkan aku sampai duduk kembali di luar rumah, merokok dan ngopi hingga tengah malam untuk memastikan bahwa itu hanyalah sesuatu yang melintas dan tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Aku memutuskan untuk tidur ketika jam 2 malam. Itu juga aku memaksakan diri untuk memejamkan mata sehingga aku akan terbangun tepat jam 6 pagi. Aku pun kembali berangkat untuk bekerja di pagi itu dan pamit kepada Rani dan juga Sekar yang nampak masih sibuk dengan makanan di depannya. Setelah aku meninggalkan rumah, aku merasakan sesuatu yang aneh selama di perjalanan. Jalanan yang aku lalui ke pabrik di hari ini terasa lengang. Tak mengapa, hawa dingin yang menusuk kulit membuatku menggigil beberapa kali di sepanjang perjalanan. Aduh, kayaknya masuk angin ini, gumamku. Aku pun sampai ke pabrik 1 jam kemudian dan langsung mulai bekerja. Di sana, aku kembali merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika aku sedang bekerja di pabrik tersebut, hawa dari ruangan itu terasa lebih dingin, seolah-olah ini masih jam 5 pagi, padahal aku tahu sendiri bagaimana panasnya ruang produksi, terutama di dekat mesin pres dengan baja-baja panas yang harus aku pres sesuai dengan standar ukuran di pabrik itu. Aku melirik kedua temanku, Usman dan Jajat. Mereka semua nampak sama seperti yang aku rasakan. "Tumben, cuacanya dingin begini. Bakal kemarau jangan-jangan ini mah," tanya Usman padaku sambil menguap. Jajat yang sedang mengambil palu besar di sudut ruangan hanya mengangguk pelan. Dia berjalan mondar-mandir di antara mesin-mesin besar agar tubuhnya berkeringat. Aku pun hanya tersenyum, karena ternyata bukan aku saja yang merasakan perubahan hawa di pabrik ini, tapi mereka berdua juga sama, sehingga aku kini tidak memperdulikannya dan mulai bekerja. Akhirnya, aku mulai mengoperasikan mesin pres yang ada di depanku, dan tak mengapa, di hari itu suasana di pabrik nampak hening. Biasanya mereka ramai dengan beberapa candaan yang keluar sehingga membuat mereka tertawa. Tapi kali ini suasananya benar-benar sepi. Mereka seperti fokus dengan pekerjaan mereka. Baru saja aku berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Jajat berteriak di ujung sana, "Kemana palu yang tadi aku bawa?" katanya dengan nada yang bingung. Aku seketika melirik ke arah Jajat, sedangkan Usman langsung menghampirinya. Dia bercerita bahwa dia tadi menaruh palu besar itu di sudut ruangan, tapi entah mengapa hilang begitu saja. Aku tidak tahu apa yang terjadi kepadanya, namun ketika aku ingin mendekat ke arah Jajat, tiba-tiba saja palu yang tadinya hilang di sana seketika muncul dan tergeletak di dekat mesin pres yang ada di depanku. "Kenapa palunya ada di sini?" gumamku. "Jat, palunya ada di sini," teriakku kepada Jajat. Jajat langsung melirik padaku. Lalu tak lama ia berjalan mendekat kepadaku dan melihat bahwa palu yang ia cari ada di dekat mesin pres. "Kamu ya yang mindahin palu ini?" tanya Jajat dengan nada curiga. Gimana mau mindahin? Jalan ke sana aja enggak. Dari tadi kan aku ada di mesin pres," jawabku sambil menunjuk ke arah mesin. Jajan yang nampak sedikit emosi melirik ke arah Usman. Dia juga menggelengkan kepala karena sedari tadi dia juga bekerja di mesin yang dia pegang. "Kalau bukan kalian berdua terus siapa?" tanya Jajat. Kami berdua kembali menggelengkan kepala. "Mungkin kamu lupa nyimpan palunya," kata Usman. Kali ini Jajat menggelengkan kepala. Dia yakin bahwa palunya dia simpan di sudut ruangan, tapi entah kenapa tiba-tiba palu itu pindah sendiri ke mesin pres ini. Masalah hilangnya palu Jajat kini menjadi obrolan di pabrik tempat aku bekerja, karena tidak mungkin palu besar yang harus dibawa oleh 2 tangan manusia tiba-tiba pindah dengan sendirinya. Selain itu, ternyata bukan palu besar itu saja yang pindah. Sapu yang dimiliki oleh bagian umum, lalu berkas-berkas staf admin yang tiba-tiba pindah ke parkiran. Selain itu, kunci motor beberapa pegawai yang tiba-tiba hilang dan menempel di motor lain yang bukan miliknya.
Semua itu menjadi obrolan para pegawai pabrik hingga kami semua pulang, dan di sepanjang jalan aku masih memikirkan hal itu hingga aku sampai di rumah. "Bapak sudah pulang." Sekar yang berada di luar seketika langsung menyambutku ketika aku datang. Di sana pula ada Rani yang langsung memberikan teh hangat padaku, dan aku melihat wajahnya tampak pucat ketika ia duduk di dekatku. "Kenapa?" tanyaku dengan nada yang pelan. Rani terdiam sebentar. Dia melirik ke arahku sambil berkata, "Gini Kang, suasana di rumah ini kayak aneh seharian ini. Gak tahu apa aku yang capek atau memang ada yang aneh," katanya sambil sedikit mengeluh. Aku semakin penasaran dengan ucapannya sehingga aku kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Rani sempat terdiam sebentar. Tak lama kemudian ia berkata lagi, "Entah kenapa seharian ini perabotan rumah mendadak hilang dan pindah sendiri." Aku tanya Sekar tapi dia nggak merasa. Tapi masa ya aneh, tiba-tiba gelas kopi yang ditaruh di wastafel seketika pindah ke atas kompor, lalu piring-piring di rak yang rapi tiba-tiba langsung pindah ke bawah rak. Rani menatapku dengan mata yang memancarkan ketakutan. Apa yang terjadi dengan istriku seketika mengingatkanku dengan kejadian yang terjadi di pabrik. Seperti masih belum percaya dengan apa yang diceritakan oleh Rani, aku pun bertanya lagi, "Beneran? Bukan si Sekar yang mindahin?" tanyaku dengan nada yang pelan. Rani menggelengkan kepalanya. "Enggak, ini kejadiannya gelas itu pas Sekar lagi sekolah TK. Lalu yang piring itu ketika Sekar lagi main di luar rumah." Aku melirik ke arah Sekar. Dia tampak sibuk menggambar sesuatu yang ada di buku gambar yang aku beli kemarin. Kulihat dengan seksama, dia sedang menorehkan krayon hitam di atas buku gambar. "Sekar, kamu lagi gambar apa?" "Serius banget?" tanyaku pelan. Sekar melirik kepadaku, lalu tak lama ia berkata dengan nada yang polos sambil melirik kembali ke depan rumah. "Oh, hilang," katanya sambil sedikit cemberut. "Aku lagi gambar om yang kemarin yang ada di depan rumah. Ternyata omnya baik, dia mau digambar. Tapi pas bapak datang omnya hilang." Aku melirik ke arah buku gambar itu dan dia hanya menggambar sebuah bayangan hitam dengan dua tangan yang panjang dan coretan-coretan yang tidak jelas. Hal itu tentu saja membuatku langsung melirik ke arah Rani seperti ada sesuatu yang tidak beres di pabrik dan di rumah ini. "Sekarang udah dulu ya gambarnya. Udah maghrib, ayo masuk ke dalam rumah." Pada awalnya aku hanya mengira kalau kejadian itu akan terjadi di satu hari saja. Tapi keanehan yang terjadi di hari kemarin rupanya terjadi lagi di hari selanjutnya. Barang-barang yang hilang kini lebih sering terjadi. Barang-barang itu sering berpindah tempat sendiri. Bahkan kali ini ada yang lebih parah. Pekerjaanku mendadak kacau ketika mesin pres yang aku operasikan mendadak macet, dan ketika aku sedang memperbaiki, mesin itu berjalan kembali dengan sendirinya. Untung saja aku bisa dengan cepat menjauh dari mesin itu, karena kalau tidak mungkin salah satu anggota badanku akan remuk akibat mesin tersebut yang menyala mendadak ketika aku sedang mengecek kondisinya. Selain itu, ada pula kejadian lain, seperti ada kunci Inggris yang tiba-tiba jatuh dari lantai 2 sehingga nyaris menimpa kepalaku, atau ada sesuatu yang menghalangi jalanku sehingga aku hampir terjatuh ke tungku yang panas. Tapi ketika aku berdiri kembali, aku tidak melihat ada benda apapun yang bisa membuatku terjatuh di sana. Hal itu terjadi hingga jam istirahat, dan aku seperti merasakan bahwa keanehan yang aku alami pada saat ini bukan hanya sebuah kebetulan. "Kenapa murung? Kok biasanya?" tanya Usman ketika melihatku yang merokok sambil menyandar di dinding pabrik. Belum sempat aku membalas ucapannya, tiba-tiba Rani mengirim pesan kepadaku yang membuatku langsung membuka ponselku. "Kang, ini lampu dapur kenapa? Kedap-kedip gak karuan. Aku lagi masak, terus tiba-tiba meledak, jatuh pas banget di kepalaku." Terus si Sekar ngomong, katanya dia gak mau ke kamar mandi, soalnya teh ada bayangan hitam yang kemarin dia lihat di luar dan sekarang ada di kamar mandi. Tapi waktu aku ngeliat gak ada apa-apa.
Aku takut banget, Kang. Aku sekarang lagi di luar rumah, nggak berani ke dalam. Takut ada koslet juga di dapur. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Aku langsung membalas dan berkata bahwa ia tidak perlu takut karena nanti aku akan segera pulang. Aku berpikir bahwa apa yang terjadi selama beberapa hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Benda-benda yang hilang dan berpindah, mesin yang macet, Sekar yang melihat bayangan hitam, itu semua pasti saling berkaitan. Setelah selesai kerja, aku langsung pulang. Di sana Rani dan Sekar masih menunggu di luar rumah. Aku pun langsung mengajak mereka masuk dan menunjukkan kepadaku lampu mana yang pecah di rumah ini. Rani langsung membawaku ke dapur dan kulihat kini pecahan lampu itu masih berserakan. Ya udah, sekarang kamu tunggu aja. Biar aku periksa dulu ya. Kamu sama Sekar gak usah khawatir, karena aku udah pulang, kataku sambil membawa sapu dan membersihkan pecahan lampu itu. Aku langsung mengganti lampu yang pecah dengan lampu yang baru, lalu memeriksa kabel-kabel karena takut ada yang koslet. Tapi ketika aku menggantinya, tidak ada hal yang salah dengan penerangan di dapur, semuanya normal. Dan aku pun langsung menyalakannya kembali dan memastikan semua aman. Rasa takut Rani rupanya terlihat ketika waktu makan malam. Rani seperti tidak mau memasak di dapur. Dia lebih memilih membeli nasi goreng 2 bungkus untuk dimakan oleh kami bertiga. Setelah itu aku mencoba menenangkannya dan memastikan bahwa dia aman untuk tidur dan beristirahat di kamar. Ya udah, kamu istirahat aja. Biar aku yang nunggu di ruang tengah. Jadi kalau ada apa-apa, aku kan bisa bangun duluan. Aku pun lalu membiarkan mereka untuk tidur terlebih dahulu di dalam kamar, sedangkan aku merokok dan meminum kopi di ruangan tengah sambil melirik ke arah dapur yang ada di belakang sana. Pikiranku langsung mengarah tentang kejadian-kejadian aneh. Dan di sana aku teringat dengan beberapa lembar uang yang aku temukan di dekat mesin pres pada saat itu. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama uang yang aku temuin ya? Gumamku. Di saat aku sedang bergumam seperti itu, tiba-tiba angin dingin setika masuk dari ventilasi atas. Udaranya benar-benar berbeda, seperti ada sesuatu yang menekan di segala arah. Dan entah kenapa jantungku tiba-tiba berdetak dengan kencang. Selain itu, aku seperti melihat bayangan hitam yang dibicarakan oleh Sekar. Dan kali ini bayangan hitam itu berbayang di luar jendela luar yang tersorot oleh lampu sehingga aku bisa dengan jelas melihatnya. Tapi hal itu hanya terjadi selama beberapa detik. Setelah itu bayangan itu menghilang dan suasana di rumah mendadak normal kembali. Setelah kejadian itu, aku rupanya ketiduran di ruang tengah. Entah jam berapa aku ketiduran di sana, namun tepat jam 2 dini hari aku kembali bangun karena bau aneh yang tercium samar. Pada awalnya seperti bau tanah basah setelah hujan, tapi lama-kelamaan bau itu semakin kuat, seperti bau dedaunan busuk dan juga bau besi gosong ketika dibakar untuk dibentuk dengan mesin pres yang aku operasikan di pabrik. Setelah itu, aku kembali terbangun mendengar teriakan dari Rani. Rupanya Rani baru sadar bahwa Sekar mendadak demam di pagi itu. Tubuhnya menggigil, dahinya terasa panas. Di dalam tidurnya, dia seperti menggumamkan kata-kata yang tidak aku mengerti. Terkadang seperti sedang melantunkan lagu anak-anak dengan nada yang aneh, lalu terkadang juga seperti sedang mengucapkan sesuatu seperti sebuah mantra. Suaranya serak ketika dia sedang mengigau di dalam tidurnya, dan hal itu membuat Rani langsung mengajakku untuk membawa Sekar ke dokter. Aku yang membawa Sekar ke dokter. Mau tak mau harus telat kerja, begitu juga dengan Sekar yang tidak bisa sekolah di hari itu. Dokter berkata bahwa Sekar demam dan harus beristirahat, sehingga Sekar dibawa lagi ke rumah dan dirawat oleh Rani ketika aku harus bekerja di pabrik. Ketika aku tiba di pabrik, ternyata mesin pres itu mati dan tidak ada orang yang mengoperasikannya, padahal seharusnya ada orang lain yang menggantikannya karena mesin itu adalah komponen penting untuk proses produksi. Aku yang datang terlambat pun langsung menyalakannya sambil bertanya kepada Jajat. Namun
Belum sempat aku mengeluarkan perkataanku, Jajat dan Usman nampak heran dengan apa yang aku lakukan. "Lah, kenapa sama kamu bisa ya? Padahal dari tadi sama kita nggak nyala-nyala," tanya Usman dengan nada yang heran. Aku melirik ke arah mereka berdua yang nampak heran. Di sana, aku mencoba menjawab dengan candaan agar mereka tidak heran. "Ah, ini mah harus sama yang punya. Udah nggak bakalan mau dinyalain sama kamu berdua," kataku sedikit tertawa. Usman dan Jajat mulai tertawa, tapi tiba-tiba suara tertawa mereka mendadak membuatku sedikit aneh karena aku seperti mendengar sebuah tawa yang lain. Di antara tawa mereka berdua, tawa itu seperti tawa yang berat, bahkan seketika membuatku merinding. Ketika aku melirik ke arah mereka berdua, tepat di belakang Usman dan Jajat, ada bayangan hitam yang bentuknya sama persis dengan apa yang Sekar gambar. Mereka hanya diam sebentar, dan ketika aku sadar dan melirik ke arahnya, mereka tiba-tiba menghilang seperti kemarin malam. Tepat ketika waktu istirahat tiba, aku kembali dihubungi oleh Rani, namun kali ini dia menelponku dan langsung berteriak. "Akang!" Dia berteriak dengan suara bergetar. Aku bisa merasakan bahwa ia takut dengan apa yang terjadi di dalam rumah. Itu ada bayangan kurus berdiri di pintu kamar. Dia seperti sedang ngeliatin Sekar yang lagi tidur. Dan ketika aku ngeliat, dia melayang ke arah dapur lalu menghilang. Setelah itu semua lampu di rumah mati, dan beberapa menit kemudian nyala lagi. Aku takut, Kang. Aku ingin kamu cepat pulang. Aku berusaha menenangkan istriku yang nampak ketakutan. Aku berjanji aku bisa pulang cepat hari ini, dan aku akan langsung pulang agar dia tidak ketakutan lagi. Aku menyarankan untuk memindahkan Sekar ke ruang tengah, lalu pintu dan jendela dibuka lebar-lebar agar ia tidak ketakutan lagi. Setelah itu, Rani menutup telepon dan aku langsung kembali berpikir atas segala keanehan yang terjadi. Apa bener ada hubungannya sama uang yang aku temuin dengan kejadian aneh yang keluargaku alami ya? Gumamku yang mencoba berpikir keras. Aku terus memikirkan hingga aku pulang ke rumah, dan tepat ketika aku baru sampai di halaman rumah, Rani tiba-tiba berteriak histeris. Dia langsung menarik tanganku dan berkata bahwa ia menemukan jejak kaki basah dan kotor dari arah dapur. Benar. Ketika aku masuk dan berjalan ke arah dapur, aku bisa melihat bahwa ada jejak kaki besar yang bercampur lumpur keluar dari kamar mandi. Jejak itu bukanlah jejak dari kami bertiga, bahkan ukurannya seperti lebih besar dari ukuran kaki manusia normal. Apalagi jejaknya itu berlumpur, dan tidak mungkin ada lumpur di dalam rumah sehingga membekas seperti itu. Aku tahu bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga keluargaku mendapatkan teror seperti ini. Aku langsung memegang kedua tangan Rani. "Pokoknya kamu harus berdoa di dekat Sekar ya. Takutnya memang ada yang aneh atas apa yang terjadi selama ini. Aku akan kembali berjaga supaya kamu bisa istirahat di dalam kamar sambil jagain Sekar. Karena mau gimana pun, Sekar adalah prioritas utama." Rani mengangguk. Dia langsung membawa Sekar kembali ke kamar. Dia membacakan beberapa doa agar merasa aman. Sedangkan aku langsung membawa lap dari luar dan membersihkan jejak kaki basah itu hingga benar-benar bersih. Setelah itu aku duduk kembali di ruang tengah. Dan tepat ketika aku duduk di atas tikar, tiba-tiba saja aku menemukan selembar uang pecahan merah lagi. Entah siapa menyimpannya di tengah rumah, tapi ketika aku mengambilnya, bentuknya nampak aneh. Uang itu tidak bersih, nampak sangat kotor dan basah serta berlumpur. Dek, jangan-jangan jantungku berdetak keras. Aku seketika ingat dengan jejak kaki itu karena lumpurnya sama persis dengan apa yang aku lihat di uang tersebut. Awalnya, aku melirik ke arah Rani yang kini sudah mulai beristirahat di dalam kamar, tapi aku takut membuatnya semakin takut ketika melihat uang yang aneh ini. Aku menggelengkan kepala, seperti ada rasa bersalah atas apa yang terjadi di hari itu. Jika saja uang itu tidak aku pergunakan, mungkin aku sekeluarga tidak akan mengalami teror ini. Jujur,
Ketika aku melihat uang itu, aku takut untuk mempergunakannya sehingga lebih baik aku membuangnya keluar rumah. Namun, bukannya lebih baik, malah hal itu membuatnya lebih buruk sehingga aku tidak bisa tidur hingga jam 3 pagi. Aku ingat, aku yang berusaha menjaga agar Rani dan Sekar bisa beristirahat dengan tenang, tiba-tiba saja diganggu oleh sesuatu yang membuatku merasa mual. Ada aroma aneh yang muncul dari luar. Aromanya seperti bau bangkai yang dicampur dengan bau besi panas, dan baunya sangat pekat sehingga aku sampai membuka pintu depan. Selain itu, aku tidak bisa tidur semalam karena tepat ketika aku sedang memejamkan mata, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilku. Amir. Amir. Suara itu terdengar sangat serak. Suaranya bukan berasal dari satu arah, tapi seperti muncul dari dinding rumah dan memanggil namaku secara bersamaan. Aku benar-benar terganggu dengan suara itu. Ingin rasanya aku berlari ke dalam kamar, tapi aku tidak mau mengganggu Rani dan Sekar yang sekarang sedang sakit. Sehingga aku hanya bisa diam dan mencoba untuk tidak mempedulikan suara-suara itu. Tak terasa pagi pun datang. Aku bangun dengan tubuh yang menggigil. Seluruh tubuhku panas seperti Sekar. Aku tidak bisa bergerak dari tidurku. Entah karena suara yang aku dengar sepanjang malam atau karena angin malam yang masuk ke dalam rumah ketika pintu depan terbuka semalaman hingga pagi menjelang. Namun yang pasti, seluruh tubuhku terasa remuk ketika aku terbangun, dan hal itu membuat Rani khawatir. Rani menyarankan agar aku pergi ke dokter, tapi aku menolak. Akang istirahat aja dulu. Kalau sampai sore Akang gak membaik, nanti sore baru ke dokter ya, jawabku sambil tiduran kembali di ruang tengah. Aku sempat beberapa kali memejamkan mata agar tubuhku membaik, namun aku tidak bisa tidur pulas karena suara-suara itu masih terngiang-ngiang di kepalaku. Tepat ketika jam 9 pagi, ada seorang yang datang dari luar. Rupanya itu adalah Bu Nisa yang merupakan wali kelas Sekar. Dia datang untuk menjenguk Sekar karena ia sudah tidak masuk sekolah, dan ketika masuk, senyuman yang diperlihatkan mendadak pudar. Dia menatapku dengan tajam selama beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum kembali ketika melihat Sekar yang masih terbaring lemas di dalam kamar. Entah apa yang dibicarakan oleh Bu Nisa di kamar bersama dengan Rani, namun tepat ketika dia keluar dari kamar, dia tiba-tiba mendekat ke arahku dengan wajahnya yang lebih pucat dari sebelumnya. Rani yang ikut keluar dari dalam kamar akhirnya duduk di dekat Bu Nisa, sedangkan Bu Nisa hanya diam sambil melirik ke seluruh ruangan itu sehingga membuatku heran. Ada apa, Bu? Tanyaku dengan nada yang pelan. Sakitnya Sekar dan sakitnya Bapak itu bukan sakit biasa, jawab Bu Nisa yang menatap tajam ke arahku. Maksudnya apa ya, Bu? Potong Rani. Bu Nisa menghela nafas panjang dan ia langsung bertanya kepadaku. Bapak melakukan hal-hal aneh gak di tempat kerja? Seperti membuat orang lain gak suka ke Bapak atau apa gitu? Aku menggelengkan kepala, lalu tak lama ia bertanya lagi. Atau mungkin Bapak menemukan sesuatu, seperti uang misalnya. Dek, jantungku berdetak kencang. Pikiranku tentang uang yang aku dapatkan dan kejadian aneh yang aku alami seketika teringat kembali. Aku mengangguk dan terlihat wajahku lebih pucat dari sebelumnya. Bu Nisa langsung menggelengkan kepala. Ia menatapku dengan kedua mata yang membesar. Pak, pernah dengar nggak? Kalau misalkan kita nemuin uang yang mencurigakan, itu nggak bisa langsung dipakai, tapi harus dipastikan dulu bahwa uang itu adalah uang tumbal atau bukan, katanya dengan pelan. Tumbal? Maksudnya teh apa, Bu? Tanya Rani yang kaget. Bu Nisa berusaha mencari kata-kata yang mudah dicerna. Dia berpikir sejenak, lalu ia kembali berkata, Pak Amir udah lama kerja di sana. Aku mengangguk pelan dan aku menjelaskan bahwa aku sudah bekerja di sana selama 12 tahun. Setelah itu dia bertanya lagi. Selama 12 tahun itu ada beberapa kecelakaan kerja yang Bapak ketahui. Aku mencoba berpikir sejenak, lalu aku tak lama kembali berkata, ada 2, Bu, dan semuanya meninggal. Ya. Bu Nisa mengangguk pelan. Saya bisa nebak
Pasti ada jeda yang sama tentang kejadian itu. Lalu sebelum kejadian itu, pasti ada sesuatu yang aneh yang terjadi di tempat Bapak bekerja. Pada awalnya aku bingung dengan ucapannya, namun aku baru sadar bahwa jeda dari kejadian itu berselang selama 4 tahun. Selain itu, memang ada beberapa kejadian aneh sebelum itu, dan itu sama seperti apa yang aku rasakan sekarang. Bu Nisa seperti tahu bahwa aku sudah sadar. Lalu ia kembali bertanya, sekarang itu udah 12 tahun. Saya bisa menebak kalau kejadian pertama di tahun keempat, yang kedua di tahun ke-8, dan sekarang di tahun ke-12, di mana Bapak sudah dipersiapkan untuk korban berikutnya. Maksudnya gimana sih, Bu? Tanya Rani yang tiba-tiba memotong. Bu Nisa langsung melirik ke arah Rani. Singkatnya, Bapak dipersiapkan untuk menjadi tumbal berikutnya. Dan saya yakin waktunya tidak akan lama lagi. Apabila tidak disembuhkan, hal itu membuatku semakin bergetar. Tumbal, gumamku. Kata-kata itu menggema di telingaku, dan hal itu seperti sebuah benang merah dari semua keanehan yang terjadi. Aroma busuk, barang yang berpindah, bayangan hitam, lalu demamnya Sekar dan aku, semua itu hanyalah sebuah persiapan dari penumbalan. Bu Nisa semakin menatap kepadaku. Dia juga melirik ke arah Sekar. Pak, saya memang nggak tahu terlalu banyak tentang hal ini. Tapi karena keluarga saya diberkahi oleh sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal spiritual seperti yang Bapak alami, lebih baik Bapak, Sekar, sama Bu Rani mendatangi keluarga saya saja malam ini. Semoga saja mereka bisa mencabut atas apa yang terjadi di dalam tubuh Bapak, sehingga Bapak nanti bisa selamat, katanya sambil melirik ke arahku yang masih terbaring di ruang tengah. Setelah perbincangan itu, aku akhirnya berdiskusi dengan Rani. Aku juga berkata, mungkin saja ini ada hubungannya dengan uang yang aku temukan di pabrik pada saat itu. Bu Nisa menjelaskan bahwa memang ada beberapa cara agar mereka bisa menargetkan tumbal, salah satunya dengan cara menyimpan uang dan orang yang mengambilnya menjadi tumbal berikutnya. Akhirnya, setelah diskusi panjang, kami semua memutuskan untuk mengikuti apa yang Bu Nisa sarankan. Dengan menyewa sebuah mobil, akhirnya kami semua sampai di sebuah rumah sederhana yang ada di tengah-tengah perkampungan. Di sana terlihat pemilik rumah yang berdiri seperti menyambut kami semua. Sosoknya nampak tenang. Ia mengenakan peci hitam dan sarung, namun tatapannya terlihat tajam ketika melihat kami turun dari mobil. Astagfirullah, dia bergumam sambil menggelengkan kepala ketika melihatku turun. Dan ketika aku sampai di depan rumah, dia memperkenalkan dirinya dengan sebutan Abah Nata dan mengajakku masuk ke dalam rumah. Abah Nata mengajakku untuk duduk, sedangkan Sekar diajak oleh Bu Nisa untuk ke kamarnya untuk diobati dengan obat-obatan herbal agar kondisinya membaik. Dengan nada yang berat, dia tiba-tiba berkata, syukurlah, firasat Nisa memang tidak pernah salah. Aku dan Rani hanya terdiam, dan ia tersenyum sambil berkata, tadi pagi Nisa gelisah. Dia bilang seperti ingin menjenguk salah satu muridnya yang tidak masuk sekolah. Awalnya saya heran sama perkataannya, karena nggak biasanya dia kayak gitu. Tapi ketika dia datang ke rumah Pak Amir, ternyata apa yang dilihatnya bukan hanya anak didiknya saja, tapi satu keluarga sudah dalam bahaya. Abah Nata langsung menghela nafas panjang, lalu ia kembali berkata, kamu seperti yang sudah tahu atas apa yang kamu alami, dan kamu harus bersyukur karena kamu dibawa ke sini. Saya bisa bantu kamu. Semoga hal ini bisa mengeluarkan sesuatu yang sudah mengekangmu. Karena apabila kamu terlambat datang ke sini, maka tidak lama lagi kamu akan meninggal. Entah itu karena kecelakaan atau rasa sakit yang menggerogoti hingga kamu tak kuat lagi untuk hidup. Mendengar itu dadaku semakin sesak. Rasa bersalah karena membawa uang dan mempergunakan uang itu kini semakin memuncak. Untuk sementara kalian menginap dulu di rumah ini. Saya akan melakukan sesuatu yang bisa memutus hal itu nanti malam.
Karena ini bukan hal yang mudah untuk dibersihkan, dan saya hanya bisa berusaha untuk membuat kalian selamat. Aku hanya bisa mengangguk antara percaya dan tidak atas apa yang terjadi. Namun aku yang sudah lemas hanya bisa mempercayakan itu kepadanya, dan semoga saja setelah ini berakhir tak ada lagi kejadian aneh yang menimpaku dan keluargaku. Abanata akhirnya menyuruh Bu Nisa untuk menyiapkan kamar bagiku dan Rani yang nampak sibuk dengan Sekar yang dijaga oleh Bu Nisa di kamar terpisah. Ketika malam tiba, Abanata akhirnya mulai melakukan sesuatu. Dia menyuruhku untuk keluar kamar dan berbaring di dekatnya dengan tubuhku yang lemas. Aku berusaha untuk mengikutinya, dan di sana Abanata sudah membakar kemenyan di tungku dengan asap yang mengepul tebal. Dia mengambil segenggam rempah kering lalu menaburkannya ke bara api. Mulutnya bergumam membacakan mantra Sunda kuno yang tidak aku mengerti. Suaranya lembut dan bergetar dengan pelan. Aku hanya bisa melihatnya sambil terbaring lemas. Trak! Terdengar suara benda jatuh di langit-langit. Abanata langsung melirik ke arah atas sambil bergumam tanpa henti. Aku bisa merasakan sebuah perubahan aura yang tiba-tiba berubah ketika suara itu terdengar. Hawa dingin menusuk langsung masuk, membuatku menggigil. Hawanya sama persis seperti yang aku rasakan di pabrik dan di ruang tengah rumahku. Selain itu, lampu 5 watt yang menyala di ruangan tiba-tiba berkedip beberapa kali, dan tak lama kemudian suara bisikan serak yang memanggilku mulai terdengar kembali. Bahkan kali ini terdengar lebih jelas dan seperti marah atas apa yang Abanata lakukan. Mereka datang, gumam Abanata yang melihat sekeliling ruangan. Blak! Tiba-tiba sebuah piring dari lemari terlempar dan pecah, disusul dengan vas bunga di sudut ruangan yang bergeser dan membentur dinding hingga pecah. Aku hanya bisa menggelengkan kepala ketika melihat benda-benda di sekitaran kami mulai bergetar. Seperti ada sesuatu yang menggerakkan itu semua. Bayangan yang aku lihat selama beberapa malam kini muncul kembali, dan bukan hanya satu, tapi muncul secara perlahan banyak dan mengelilingi Abanata. Mereka seperti berusaha mengganggu, dan tatapan mereka seperti sedang menatap Abanata dengan amarah yang tidak tertahankan. Abanata terus melantunkan mantranya. Dia seperti tidak terganggu dengan apa yang terjadi. Tangannya mulai bergerak, mengayunkan sebuah kujang kecil yang diarahkan ke bayang-bayangan itu. Setiap kali ia mengayunkan kujang itu, seperti ada hembusan angin yang mendorong mundur bayangan-bayangan itu dengan kuat. Bayangan-bayangan itu semakin marah. Mereka mengeluarkan suara desis dan suara tawa melengking yang terdengar memekakan telinga. Mereka berusaha menyerang Abanata. Beberapa bayangan berusaha mendekat, namun mereka seperti tertahan, tak bisa menyentuh tubuhnya. Beberapa bayangan hitam itu juga coba untuk mendekatiku, namun hal itu tertahan ketika kujang yang Abanata pegang diayunkan ke arahku. Abanata marah, dahinya mengkerut dengan butiran keringat yang mengalir deras dari dahinya. Puncaknya, ketika ia membuka mata dan dengan tatapan yang menyala, dengan satu tarikan nafas yang panjang, dia mengeluarkan suara menggelegar. Maneh teboga hak, balik ke imam maneh. Tak! Terdengar sesuatu yang retak, dan bayangan-bayangan itu seketika terpental dengan sebuah teriakan seperti rasa sakit tak tertahan. Setelah itu, satu persatu bayangan itu lenyap seperti asap, dan hawa di ruangan itu berangsur-angsur normal kembali. Sudah selesai. Kamu aman sekarang, kata Abanata. Air mataku menetes mendengar hal itu. Rasa lega langsung membanjiri tubuhku. Aku berterima kasih kepadanya. Meskipun tubuh ini masih lemah, tapi aku kini sudah tenang. Abanata menyarankanku untuk tinggal di sana lebih lama hingga tubuhku kembali pulih sambil mengobati Sekar. Aku akhirnya menyetujui atas apa yang ia katakan. Aku kembali bisa beraktivitas setelah 3 hari berlalu, dan ketika aku bertanya tentang uang yang harus aku keluarkan sebagai jasa dari semua ini, Abanata menggelengkan kepala.
Dia membantuku dengan ikhlas. Bahkan dia kini senang karena Sekar sudah bisa kembali bersekolah dan diajar kembali oleh Bu Nisa. Sebelum aku pulang, Abah Nata berpesan bahwa aku tidak perlu kembali ke pabrik itu apapun yang terjadi. Bahkan aku tidak boleh mengambil uang gaji dan mengharuskan aku untuk pindah kerja. Aku yang sudah ketakutan hanya bisa menurutinya dan aku ikhlas kehilangan uang di bulan ini gajiku daripada harus celaka. Tak terasa, sudah 10 tahun kejadian itu berlalu. Aku kali ini sudah bekerja di pabrik yang lain dan aku baru ingat bahwa pabrik itu kini tutup akibat pandemi. Entah karena bangkrut atau sesuatu yang lain, namun yang pasti aku sekarang tenang karena aku bisa hidup kembali bersama keluargaku dan kali ini aku akan lebih berhati-hati ketika menemukan sesuatu yang bukan milikku. Karena itu bisa saja sebuah jebakan agar membuat aku terjerat. Dan apabila itu terjadi lagi, aku bisa saja tidak selamat seperti yang terjadi 10 tahun yang lalu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Waduh, Kang Amir. Dia nemu uang di dalam pabrik. Dan kalau saya yakin sih di sini Kang Amir nggak bilang-bilang ya, maksudnya karena kalau namanya uang kan, kalau udah nemu uang gitu ditanya pasti banyak yang ngaku tuh di situ namanya uang ya. Dan di sini Kang Amir membelanjakan itu semua uangnya untuk keperluan keluarga, sehingga ternyata uang itu adalah merupakan perangkap yang mana menjadi tanda atau media sebagai pengikat bahwa Kang Amir dan keluarganya akan ditumbalkan untuk pabrik besi itu. Dan bagaimana hal ini diketahui oleh Ibu Nisa ya, guru daripada Sekar, anaknya dari Kang Amir, yang mana ternyata alhamdulillah keluarganya Bu Nisa ini mampu atau bisa menolong Kang Amir sekeluarga melalui Abah Nata. Alhamdulillah tanda tumbal itu terlepas. Dan di sini 4 tahun sekali ya. Jadi kalau dilihat ke belakangnya itu di tahun ke-4, tahun ke-8, dan ini sudah masuk tahun ke-12, di mana saatnya untuk ada penumbalan lagi. Alhamdulillah akhirnya terlepas atau terbebas Kang Amir dan sekeluarga. Dan di sini memang Kang Amir kan ini based on true story teman-teman. Jadi Kang Amir keluar dari kantor itu, dari pabrik itu. Nah setelah itu dia nggak tahu lagi tuh apa yang terjadi sama bosnya atau gimana. Tapi yang jelas pabrik itu tutup di kala pandemi. Luar biasa sekali, horornya dapat banget Bang Sidik. Terima kasih atas kisahnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe ya, dan lonceng notifikasinya dinyalakan juga ya. Dan oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan ya dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan buat yang teman-teman sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.